bisa berjalan mulus? Ternyata presiden kita ini menghalalkan segala cara dengan mengancam partai-partai yang coba bersikap berbeda. Ya, kebetulan banyak yang punya kasus korupsi atau mungkin kasus moral sehingga tidak percaya. Bahkan kalau kita gabungkan ada kriminalisasi kepada partai, pimpinan partai, anggota DPR, ada pemberian carrot atau umpan untuk bisa dioperasi. Siapa itu? Yaitu ormas-ormas. Nah, inilah fakta setelah 79 tahun kita merdeka dipimpin oleh Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada hal sekitar 4 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita menyelenggarakan acara ini bertepatan dengan momentum HUT RI ke-79 dan Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus tahun ini ya. Ini kalau tidak salah yang keempat. Jadi momentum ini sebetulnya kalau bicara merdeka, yang merdeka siapa? Kita lihat foto pada acara 17-an kemarin di IKN, yang duduk di bagian depan itu konglomerat, jenderal-jenderal di belakang. Ini menggambarkan apa? Ya, artinya yang berkuasa itu siapa? Gitu. Nah, kemudian merdeka misalnya kita bebas dari penjajahan. Faktanya penjajahan itu tidak jauh dari Jakarta. Itu di PIK 2 terjadi penjajahan oleh siapa? Oleh pemerintah yang didukung oleh aparat-aparat. Siapa aparatnya? Ada oknum-oknum polisinya, ada TNI-nya, ada ASN-nya, ada aparat-aparat Pemdanya. Rakyat dijajah. Jadi yang merdeka siapa, yang dijajah siapa setelah 79 tahun, itu menjadi catatan bagi kita. Itu poin pertama. Yang kedua, poin kedua saya kira kita bicara kenapa ini bisa terjadi. Ternyata ada pemerintahan yang memang semakin otoriter, berada di atas hukum, berada di atas trias politika. Siapa dia? Presiden Joko Widodo. Kenapa dia bisa terus berkuasa? Karena tadi yang pertama itu ada konglomerat pendukung yang bergabung dalam pemerintahan oligarki. Nah, sudahlah oligarki, nepotis pula. Buktinya nepotis misalnya MK melalui putusan nomor 90 bisa dikangkangi untuk apa? Untuk supaya Gibran bisa menjadi cawapres. Kemudian melalui putusan MA, ya tadi MK ini MA nomor 23, itu namanya Kaisang bisa menjadi cagup atau cawagup. Jadi pemerintahan otoriter yang dilegalize dengan berbagai aturan kebijakan ini sudah terjadi, yang membuat hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga. Jadi poin ketiganya adalah kenapa ini bisa berjalan mulus. Ternyata presiden kita ini menghalalkan segala cara dengan mengancam partai-partai yang coba bersikap berbeda. Ya, kebetulan banyak yang punya kasus korupsi atau mungkin kasus moral sehingga tidak percaya. Bahkan ya, sikap menghalalkan segala cara ini termasuk misalnya menyuap secara politik kepada ormas-ormas Islam atau ormas-ormas keagamaan itu sudah terjadi. Terhadap siapa? Terhadap misalnya PBNU atau Muhammadiyah. Jadi kalau kita gabungkan ada kriminalisasi kepada partai, pimpinan partai, anggota DPR, ada pemberian carrot atau umpan untuk bisa dioperasi. Siapa itu? Yaitu ormas-ormas. Nah, inilah fakta setelah 79 tahun kita merdeka dipimpin oleh pemimpin yang semakin otoriter, tapi otoriternya ini didukung oleh berbagai aturan legal yang memang sengaja dibuat oleh sang pemimpin dan tidak bisa dikontrol oleh dua cabang kekuasaan lain, yaitu DPR dan sektor yudikatif.
Nah, karena itu poin keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa karena ini menyangkut masa depan bangsa Indonesia, masa depan anak-anak cucu kita ke depan ya, masa depan bapak-bapak yang ada di Polri TNI ya, bahwa ini harus dihentikan. Biang keladi atau penjahat utamanya itu yaitu Presiden Joko Widodo harus dihentikan. Maka terakhir sekali dalam poin keempat ini saya mengajak kita semua untuk apa? Untuk supaya terjadi proses pelengseran Presiden Joko Widodo dalam waktu kurang dari 40 hari ke depan. Harapannya bulan depan ini bisa terjadi. Mari kita terus gelorakan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan. Dan setelah itu ya kita mau supaya sang pemimpin Joko Widodo ini diadili menurut hukum yang berlaku, karena pelanggaran konstitusi, undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku itu sudah lebih dari cukup untuk menangkap dan memenjarakan Joko Widodo. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan pernyataan GPKR